Halo semuanya, selamat datang di channel Square Tempur. Di video kali ini akan membahas suatu tragedi kisah nyata dalam misi menyelamatkan bus sekolah yang disandra oleh pemberontak Somalia. Apakah misi ini berhasil? Sebelum masuk ke inti videonya, video ini mengandung spoiler. Jadi, langsung saja, ini ceritanya. A few moments later. Di awal film, diperlihatkan bus sekolah yang akan mengantarkan anak-anak ke sekolahnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang guru, seksi dan bahenol bernama Zen telah sampai ke sekolah lebih awal. Dan ia terlihat membereskan buku-buku untuk mengajar muridnya. Saat menjemput murid yang bernama Bernardo, tiba-tiba naik pasukan pemberontak menyandra anak-anak dan supir bus sekolah. Pihak pemberontak mengancam supir bus sekolah untuk berjalan ke perbatasan dan jangan sampai berhenti. Jika ia tidak menurutinya, supir bus dan anak-anak sekolah akan ditembak. Karena dalam kondisi yang genting, akhirnya supir bus sekolah itu menurutinya. Di sisi lain, salah satu wali murid mengejar bus sekolah itu, tapi usahanya sia-sia. Di dalam kelas, ibu guru merasa cemas karena sudah pukul segini siswanya belum juga sampai ke sekolah. Lalu ibu guru Jane berjalan dan menanyakan kepada guru yang sebelah. Dan ternyata ada 4 murid juga yang belum juga sampai. Saat di perjalanan yang sangat mendebarkan, salah satu dari siswa tersebut menanyakan kepada salah satu pemberontak. Bukan jawaban yang didapat, melainkan tamparan yang membuat pipi siswa itu terluka. Pemberontakan ini memberi peringatan untuk diam, karena jika melawan kalian akan terbunuh. Tak lama kemudian, 2 mobil tentara Prancis mendekati bus itu. Melihat itu, pemberontak menyuruh supir itu melaju dengan cepat dan menembaki laju tentara yang mengejarnya. 2 mobil tentara itu memberi aba-aba untuk menutup pagar dan menaburi ranjau di garis perbatasan. Karena dengan kecepatan yang cukup tinggi, Pak supir kehilangan kendali setirnya dan menghantam ranjau baku yang membuat busnya berhenti setelah menabrak batu yang cukup besar. Pemberontak yang kesal menyuruh Pak supir untuk pergi ke pos jaga agar tentara Prancis tidak mendekati. Lalu berpindah di rumah sakit di Prancis. Terlihat Kapten Andre menemani putrinya yang sedang operasi. Lalu ia mendapat telepon bahwa ada misi untuk menyelamatkan mobil bus beserta anak-anak sekolah disandra oleh pasukan pemberontak Somalia. Lalu ia menghubungkan untuk mengumpulkan timnya yang bernama Laurta, Cempre dan Larin. Michelle memberitahukan misi yang bahwa ada 23 orang yang disandra dan 3 di antaranya warga asli Amerika. Pihak Amerika mengirimkan penasihatnya untuk mengawasi misi ini. Michelle memberitahukan Kapten Andre terbang ke Djibouti secara diam-diam karena misi ini berbahaya dan sangat rahasia. Karena jika misi ini tidak berhasil, maka akan menjadi aib besar bagi negara Prancis. Mendengarkan arahan itu, Kapten Andre langsung terbang ke kota tujuan. Lalu kita berpindah ke Bu Guru Jane mendatangi lokasi kejadian muridnya yang disandra. Melihat hal ini, Jane sangat khawatir dengan murid-muridnya. Ia sampai berani melewati penjaga yang lengah untuk bisa memastikan murid-muridnya tidak apa-apa. Tapi usahanya itu diberhentikan oleh pimpinan pemberontak yang bernama Barkhad. Di situ, Jane berusaha meyakini Barkhad bahwa ia ada guru. Sim beralih ke esokan harinya. Tim Andre menuju ke tempat persembunyian. Kapten Andre membagi target untuk mereka tembak secara bersamaan. Kita semua tim sudah siap menembak. Kapten Andre meminta izin untuk menembak. Tapi apa daya, keputusan dari Prancis tidak boleh menembak. Karena mendengar keputusan itu,
Kapten Andre memerintahkan timnya untuk beristirahat dan menunggu konfirmasi selanjutnya. Dari teriknya panas matahari, dari jarak jauh terlihat pasukan Somalia sudah mulai siap di posisinya. Dan Rahmani pergi ke bus untuk memberikan logistik untuk anak-anak yang kelaparan di dalam bus. Ketika di dalam bus, Rahmani meminta negosiasi kepada Barhat. Rahmani meminta anak yang sedang terluka, dan Barhat menolaknya. Perdebatan ini membuat salah satu anak takutan, dan anak itu berlindung di belakang badan Rahmani. Seketika suasana berubah menjadi tegang. Barhat meminta untuk Rahmani pergi dari sana, namun Rahmani meminta Barhat untuk tenang. Mendengar itu, Barhat langsung menembak Rahmani hingga tewas. Sang kapten yang terlihat kejadian itu sangat sedih karena ia tidak bisa membuat banyak di sana. Terlihat Jen meminta Barhat untuk membawa Barhat ke perbatasan untuk merawat lukanya, dan Barhat mengizinkan Jen untuk mengobati Bernard ke perbatasan. Sengaja Jen mendengar pembicaraan mereka bahwa malam harinya mereka akan mengevakuasi mereka dengan menaiki sebuah bus dari Somalia. Ketika di markas, Jenderal Andre mendesak Jenderal Prapat untuk segera mengambil keputusan. Namun, Jenderal tetap patuh dari perintah Prancis. Andre meminta bantuan kepada Philip untuk bersedia menjadi bagian tim snipernya, dan Philip pun menerimanya. Lalu mereka dikelanjutkan dengan Jen membawa Bernard yang terluka. Jen memberitahu bahwa kondisi pemberontak saat ini dalam kondisi sangat kelelahan. Ditambah malam harinya pemberontak akan membawa mereka ke Somalia. Lalu Andre menjelaskan rencana kepada Jen, tapi Jen tidak sanggup untuk menanyakan anak-anak jika terjadi baku hantam, kecuali anak-anak dikasih obat bius. Buang-buang waktu, Andre memerintahkan Kasih untuk memasukkan obat bius ke dalam air minum anak-anak. Kemudian Jen berhenti ke bus dan membagikan air mineral yang telah dikasih obat bius. Lama berselang, tim jemputan dari Somalia datang. Andre coba menghubungi Jenderal Prapat, tapi Jenderal menjelaskan bahwa Prancis TKD mengizinkan menembak. Mendengarkan hal itu, Andre berdiskusi kepada timnya tentang keputusan yang akan mereka ambil. Sang kapten memberikan voting. Kembali pulang, menyelamatkan anak-anak dengan menanggung resiko yang sangat berbahaya. Dan akhirnya tim setuju meski tahu resikonya itu sangat besar, melanggar perintah jenderal dan otoritas negaranya. Dan kapten gak mau buang-buang waktu, ia segera memerintahkan semua timnya untuk di posisi siap membidik dan melakukan tembakan secara bersamaan. Dengan kemahiran tim sniper, semua pasukan pemberontakan tewas seketika. Mendengar suara tembakan itu, pasukan Somalia lari berhamburan, tetapi mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Dengan panik, Jen segera membangunkan anak-anak dari mimpinya itu. Dan salah satu pemberontak mendatangi bus untuk mengheadshotkan Jen. Tapi dengan sigap malah pemberontak yang headshot dihantam tim Andre. Melihat arahan tembakan itu, tim Somalia mengetahui lokasi tim Andre dan menghujaninya dengan hujan peluru. Melihat kondisi tim yang tersedak, Andre memerintahkan lari untuk menembak dikarenakan posisinya sangat strategis. Tim sniper yang kalah jumlah berusaha berjuang untuk tetesan darah terakhir, dan mereka berhasil mengheadshot pasukan itu satu demi satu. Kemudian Laurka pergi menuju bus untuk melindungi anak-anak, dan Jen, Kapten Andre yang melihatnya memerintahkan Fir dan Josh untuk membantunya, diiringi dengan papan Kapten Andre di belakang. Ketiga timnya sampai ke bis itu dengan selamat, dan Larain berhasil mengheadshotkan pimpinan pemberontak hingga membuat pemberontakan mundur. Kita tahu bahwa pasukan pemberontakan ini tidak berkutik
ketika pemimpin mereka tewas. Dan seketika itu juga Philip membawa satu truk untuk mengevakuasi timnya serta anak-anak dan Jane. Sayang, dia tertembak. Kapten Andre yang melihat tidak tinggal diam, ia langsung melepaskan tembakan jitunya. Dikira kondisinya sudah aman, mereka langsung mengevakuasi anak-anak. Kini mereka sangat lega karena sudah selesai menyelamatkan anak-anak dan mengalahkan pemberontak. Betapa terkejutnya Josh melihat anak perempuan tewas di tempat. Ketika di markas, yang awalnya mereka meremehkan tim Andre, ini mereka memberikan hormat, bahkan Jenderal Prapat terkesan atas keberhasilan mereka. Dan setelah itu, anak-anak dikembalikan kepada orang tua mereka. Dan di akhir film, John mengucapkan terima kasih kepada semua tim Kapten Andre. Setahun setelah kejadian itu, Djibouti menjadi negara yang merdeka dan film pun rampung. Terima kasih buat kamu semua yang sudah dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya. Jika kalian belum klik tombol subscribe-nya, tinggal pilih aja ikon di bawah sini dan klik tombol subscribe-nya. Karena subscribe dari kalian akan membuat saya lebih semangat dalam berkarya. Di akhir video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena ini video yang paling pertama. Jadi maklum aja jika narasi yang dibacakan teman saya sebagai pembaca narasinya kurang jelas ataupun kurang mantap, ya mohon dimaklumkan. Dan untuk kedepannya kita akan mengkoreksi dan kita akan selalu mengupgrade dan memberikan kualitas yang terbaik buat kamu semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next video.